Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap fakta pelanggaran atas persyaratan pencalonan tersebut, termohon justru tetap menetapkan Fandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang menjadi pasangan calon. Pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan seakan menjadi satu hal yang biasa dalam praktek Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2020. Hal ini seolah menjadi praktek normal baru dalam pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Samosir tahun 2020. Kami masuk kepada pelanggaran yang kedua, yaitu politik uang. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan kami muliakan. Ibu bisa random contoh-contohnya saja, nggak usah semua dibacakan. Baik Yang Mulia, berdasarkan uraian kami pada halaman 11 sampai dengan 20, sebelum ditetapkan menjadi pasangan calon, bakal calon Fandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang melalui tim kampanyenya telah membagikan 120.000 masker, 60.000 karung beras, dan 60.000 paket parcel dengan akumulasi sekitar 7,2 miliar kepada sekitar 60.000 pemilih yang tersebar di 9 kecamatan Kabupaten Samosir. Terhadap dalil ini, bukti telah kami serahkan kepada mahkamah. Sebagai perbuatan berlanjut dan tidak terputus dari perbuatan awal, setelah mereka ditetapkan sebagai pasangan calon dalam kurun waktu Oktober dan November 2020, Saudara Fandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang kembali melalui tim pemenangannya melakukan panjar atas suara, atau yang kemudian menjadi viral Yang Mulia di Samosir dengan istilah cindramata atau ingot-ingot atau togu-toguro dengan nominal sekitar 300 sampai 500 ribu rupiah per kepala, yang berlangsung di Desa Tomok Induk, Kecamatan Simanindo, bertempat di rumah Saudara Ridwan Sijabat dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar yakni Rosita Sitanggang dan Simanindo Posman Manurung. Terhadap dalil ini Yang Mulia, alat bukti telah kami serahkan kepada mahkamah. Sebagai akhir dari jual beli suara tersebut, pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020, paslon nomor urut 2 melalui tim pemenangannya kemudian melakukan pelunasan atas togu-toguro tadi kepada sekitar 60.000 pemilih dengan kisaran 600.000 sampai dengan 1 juta per kepala yang terjadi secara acak di 9 kecamatan se-Kabupaten Samosir. Yang kami maksud kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Harian, Kecamatan Onan Rungu, Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Rongurni Huta, Kecamatan Pangururan, dan Kecamatan Simandindo. Terhadap dalil ini, alat bukti telah kami serahkan kepada mahkamah. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, pergeseran suara akibat pengaruh politik uang yang terstruktur, sistematis, dan begitu masif tersebut terekam secara akademik. Karena berdasarkan survei yang kami lakukan pada rentang waktu Januari dan September 2020, yang mana survei tersebut kami gunakan 2 lembaga survei terakreditasi nasional, yaitu Indopol Network dan Lingkaran Survei Indonesia. Berdasarkan hasil survei, suara kami selaku pemohon mengungguli suara paslon nomor urut 2. Perbuatan paslon nomor urut 2 mulai dari pembagian masker dan parcel serta beras sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, diikuti dengan pepanjar suara atau ingot-ingot atau tugu-tugu ruh kepada yang bersedia menerima dan dicatat namanya sebesar 300 sampai dengan 500.000 per kepala, serta pelunasan di tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020 dalam besaran 600 sampai 1 juta rupiah per kepala adalah merupakan perbuatan pelanggaran money politik yang luput dari pengawasan pengawas pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan hampir pada seluruh wilayah kecamatan yang tentunya mencederai sendi-sendi demokrasi kita. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami mengutip satu kalimat dari Oscar Wilde.
Democracy is fragile. Ada nggak itu di permohonan? Izin yang mulia, kami tambahkan. Yang ada saja Ibu. Siap. Disampaikan. Democracy is fragile. To preserve, it requires people of goodwill, leaders with the courage to stand up, who are devoted not to pursue power and personal interest at any cost, but to the common good. Sebagai the guardian of ideology, Mahkamah Konstitusi berkewajiban menjaga roh demokrasi Pancasila agar tetap hidup dalam setiap kontestasi pilkada. Sebagaimana ajaran demokrasi Pancasila yang kami pahami dari Bung Karno dan para pendiri bangsa. Demokrasi kita dibimbing dan diarahkan oleh pikiran, oleh perasaan, dan oleh perbuatan yang bersifat hikmat dan kebijaksanaan sebagaimana sila keempat Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman kehidupan demokrasi bangsa kita, bangsa Indonesia, dan bukan sebuah demokrasi dalam pilkada yang dibimbing apalagi dikuasai dan dikendalikan oleh kekuatan uang dan modal. Kami Ya, masuk Ibu, kepada itu cukup ya karena nggak ada di permohonan juga. baik yang mulia, kami masuk kepada petitum. Petitum saja. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka kami pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir nomor 202 dan seterusnya bertanggal 16 Desember 2020. Yang ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk A. Mengenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir nomor urut 2 terhadap Saudara Sandiko Timotius Gultom dan Saudara Martua Sitanggang. B. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor 202 dan seterusnya bertanggal 16 Desember 2020. C. Menyelenggarakan pemungutan suara ulang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Samosir hanya dengan diikuti oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Saudara Laksmana Marhuale Simbolon dan Saudara Insinyur Guntur Sinaga, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Saudara Rapidin Simbolon MM dan Saudara Insinyur Juang Sinaga. Yang keempat, menghukum Komisi Pemilihan Umum untuk Kabupaten Samosir untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kami hormati KPU Kabupaten Samosir, yang kami hormati Badan Pengawas Pemilu yang hadir. Terima kasih atas perkenaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada kami, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan, untuk dan atas nama Dr. Randus Rapidin Simbolon MM dan Insinyur Juang Sinaga yang juga hadir melalui sidang virtual dalam membacakan pokok permohonan kami selaku pemohon di bawah register perkara nomor 100/PHP BUP strip 19/2021. Permohonan kami yang pada intinya mengenai pelanggaran oleh pasangan calon nomor urut 2, Saudara Sandiko Timotius Gultom dan Saudara Martua Sitanggang, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan penyelenggara pemilu, kami susun di dalam 33 halaman dengan sistematika berdasarkan lampiran 1 dari PMK 6 2020. Adapun konstruksi hukum permohonan kami meliputi bagian pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi kami urai dalam halaman 2. Bagian kedua, kedudukan hukum pemohon kami urai pada halaman 2 sampai dengan 4.
Bagian ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan, kami urai pada halaman 4. Bagian keempat, pokok permohonan kami urai dalam halaman 5 sampai dengan 32. Dan yang terakhir, petitum kami urai dalam halaman 32 sampai dengan 33. Pada bagian pertama terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan pasal 57 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016 atau yang kami sebut dengan Undang-Undang Pilkada, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bagian kedua halaman 2 sampai dengan 4 mengurai tentang kedudukan hukum pemohon, bahwa kami pemohon memiliki kedudukan hukum karena kami adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Samosir nomor 145 dan seterusnya bertanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon, dan keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor 146 dan seterusnya bertanggal 24 September 2020 tentang penetapan nomor urut calon. Dihubungkan dengan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, maka dengan jumlah penduduk Kabupaten Samosir sebanyak 126.188 jiwa, perbedaan perolehan suara antara kami selaku pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah maksimal 2% atau 1.573 suara. Menurut perhitungan versi termohon, maka selisih suara antara kami dengan paslon nomor urut 2 sebagai peraih suara terbanyak adalah 11.568 suara. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, perbedaan suara yang demikian besar ini disebabkan oleh adanya keberpihakan penyelenggara pemilu, keberpihakan pengawas pemilu, dan pelanggaran politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh paslon nomor urut 2 di seluruh kecamatan Kabupaten Samosir. Sebagai the guardian of Constitution dan the guardian of democracy, kami meyakini Mahkamah akan menggali fakta secara langsung guna menemukan keadilan substantif terhadap apa yang sebenar-benarnya terjadi dalam proses demokrasi dalam pilkada di Kabupaten Samosir tahun 2020. Kami sangat meyakini Mahkamah tidak akan duduk diam dan membiarkan jual beli suara terjadi, karena lahirnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi keniscayaan jika kemenangan yang diperolehnya dengan cara curang atau manipulatif, karena satu kecurangan akan diikuti dengan kecurangan lainnya. Proses dan cara kemenangan kontestasi pilkada seperti inilah yang patut kita duga bersama akan berpotensi untuk melahirkan satu pemerintahan yang korup yang tentunya akan membawa kerugian bagi masyarakat. Kami masuk kepada permohonan bagian ketiga terkait tenggang waktu pengajuan permohonan yang kami urai dalam halaman 2 sampai dengan halaman 5 dari permohonan kami. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan per KPU nomor 5 tahun 2020, dalam lampiran pada halaman 9, poin ke-7, huruf G, berbunyi terdapat kewajiban KPU untuk melakukan pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten atau kota pada tempat pengumuman di KPU kabupaten atau kota dan melalui laman KPU oleh KPU kabupaten atau kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, atas perbuatan termohon, KPU Kabupaten Samosir yang tidak mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Samosir pada laman KPU Kabupaten Samosir, maka kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan kami ini yang kami ajukan pada tanggal 21 Desember 2020 berikut perbaikan pada tanggal 23 Desember 2020 adalah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan.
Kami masuk kepada pokok permohonan kami yang mulia. Pokok permohonan ini kami urai pada halaman 5 sampai dengan halaman 32. Pokok permohonan kami mengurai 2 pokok pelanggaran yang terjadi dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2020. Yang pertama terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Yang kedua terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, yaitu politik uang. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan kami muliakan, dapat kami nyatakan telah terjadi kecurangan yang begitu terstruktur, begitu sistematis dan begitu masif dalam pemilu Kada Samosir tahun 2020 yang terjadi pada 9 kecamatan, 6 kelurahan dan 128 desa di seluruh Kabupaten Samosir. Seluruh alat bukti terkait dalil ini, yaitu keterangan saksi dan juga bukti video, telah kami serahkan kepada mahkamah melalui kepanitraan. Praktek klientelisme secara terstruktur, sistematif dan masif dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Saudara Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang, telah menjadi fakta notoar di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Samosir, yang menurut bukti yang kami miliki dan kami himpun dan telah kami serahkan kepada mahkamah, dilakukan dengan 3 kesengajaan. Yang pertama, sengaja secara maksud. Yang kedua, sengaja berkesadaran kepastian. Dan yang ketiga, sengaja atas kesadaran kemungkinan. Kami masuk pada pelanggaran pertama. Berdasarkan uraian kami pada halaman 5 sampai dengan halaman 9, Saudara Vandiko Timotius Gultom sepatutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kabupaten Samosir, karena yang bersangkutan tidak melakukan pemenuhan persyaratan pencalonan berupa penyerahan bukti NPWP dan SPT PPH wajib pajak pribadi untuk 5 tahun terakhir, sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk Saudara Martua Sitanggang, sepatutnya tidak dinyatakan memenuhi syarat oleh termohon sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Samosir, karena yang bersangkutan tidak pernah memenuhi persyaratan pencalonan terkait kesahihan legalisir fotokopi ijazah terakhirnya, karena ijazah berlegalisir tersebut telah dibantah namanya oleh orang yang tercantum di dalam ijazah legalisir tersebut.